Assalamualaikum teman-teman. Saya Nabila Fatika Vita Adani akan membacakan dongeng tentang legenda Maling Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubayah. Sebelumnya, Mande Rubayah hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang oleh orang tuanya. Kira-kira ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan yang ulung. Harapan sang ayah nantinya Malin Kundang bisa menjadi pemuda yang tangguh, terampil sebagai nelayan sejati, sehingga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Pada suatu hari sang ayah pamit berangkat melaut. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya, kata sang ayah. Iya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu, kata Mande Rubayah. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mande Rubayah. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikian pikir Malin Kundang. Aku tak ingin nasibku seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau. Semoga nasibku baik. Jika aku sudah jadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus dan indah. Tidak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun, sehingga sang ibu menegurnya. Apa yang kau lamunkan anakku? Tegur Mande Rubayah. Oh emak, tidak mak, tidak apa-apa, sahut Malin. Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu? Ah emak, aku belum pernah memikirkan hal itu. Lalu apa yang kau sembunyikan dariku nak? Coba kau utarakan kepadaku. Malin Kundang terdiam.
Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, "Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki." "Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk berjualan kue." "Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi, apa yang kau inginkan, Malin?" "Emak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan emak." Manderubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa, air matanya menetes di pipi. "Oh Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu. Itulah tandanya kau benar-benar anak yang berbakti." "Memang itulah cita-citaku, emak. Kalau begitu aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi." "Oh, jadi emak mengizinkanku merantau?" "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya." Meski dengan berat, akhirnya Manderubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal besar. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan." "Betul kau mau bekerja apa saja di kapal ini?" "Betul Tuan." Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang, jika waktu luang, ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya. Malin diajari tata cara mengemudikan kapal. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga ke berbagai negeri. Setelah sekian lama, ia sudah berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu. Terasa lambat bagi Manderubaya. Setiap pagi dan sore, Manderubaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Ia mengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Pada suatu hari, Manderubaya
mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Manderubayah tiap malam. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal menjemputku." Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Dengan susah payah, Manderubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cih, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kau membohongiku?" Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Manderubayah hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau melarat dan dekil. Hei wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Nyalah kau dari hadapanku." Perempuan tua itu akhirnya hanya bisa menangis. Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya. Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal. "Hei bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku." Manderubayah cepat menjawab, "Tidak, aku tidak butuh uang." "Hei wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang. Lalu apa yang kau butuhkan?"
Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu. Manderubayah terhenyak, benar-benar hancur hati dengan lemas. Ia berkata lembut, "Baiklah anak muda, mungkin mataku ini sudah rabun, salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu." Tiba-tiba Manderubayah mampu berdiri tegak, entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika bicara, suaranya terdengar lantang. "Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan penuh, 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau." Semua orang kaget mendengar ucapan wanita renta ini. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih tahu hukuman apa yang harus Kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu." Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Manderubayah. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimanapun ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbersit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian, padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Langit semakin kelam, angin bertiup semakin kencang. Gelombang lautan halilintar menyambar membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada Sang Pencipta alam. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua rentak. Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. "Emak!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak, melihat suaminya kebingungan dan ketakutan seperti melihat hantu. "Kakanda, apa yang terjadi?" tanya istri Malin dengan penuh rasa takut dan khawatir. "Wanita tadi, wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku sendiri." "Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Astaga, celakalah kita kali ini. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri. Ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa." "Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi?" Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat. Tubuh istri Malin terlempar ke laut yang sedang mengganas. "Kakanda, tolong aku!" Malin hanya bisa memandangi tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja ia tak mampu.
"Emak, ampuni aku, cabutlah kutukanmu." Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan. "Emak, ampuni aku." Tak terhindarkan lagi, di teluk air manis kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkoh batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.